Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu menopang dan memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi akan menyertai kami dalam rencana-Mu di hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti, dan sungguh mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14-15. Tertulis demikian. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tanggal 27 Juli 2024, Elon Musk memposting sebuah status di akun X miliknya. Kata-katanya adalah, unless there is more bravery to stand up for what is fair and right, Christianity will perish. Artinya adalah bahwa kekristenan akan lenyap kecuali ada orang-orang yang berani dan yang mau membela keadilan dan kebenaran. Pernyataannya ditanggapi oleh seorang pendeta dari Ocean City, New Jersey, bernama Matthew Maher. Dia mengatakan bahwa kekristenan tidak akan lenyap. Memang keberanian itu perlu, tapi alam maut atau kuasa kegelapan tidak akan bisa melawan ataupun mengganggu gereja yang benar. Setiap kita yang adalah orang-orang percaya harus berani menyuarakan kebenaran, harus berani menyampaikan kesaksian tentang Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 14-15 ini, Rasul Paulus menceritakan kepada Raja Agripa bagaimana perjalanan pertobatannya. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Tuhan. Di situ Tuhan Yesus melawatnya dan mengubahkannya menjadi pribadi yang baru. Rasul Paulus selama ini mengira dia melayani Allah, padahal dia menentang Allah. Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa, seorang raja yang berkuasa saat itu, tidak takut dalam menyampaikan kesaksian tentang Injil. Dia tidak merasa malu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Malah dengan lantang dia menawarkan kepada Raja Agripa untuk menjadi percaya. Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang dulunya sangat menentang kekristenan, sangat menentang orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan dan diubahkan menjadi baru, dia menjadi orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Keberanian Paulus muncul dari perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kita tidak akan takut dalam menyampaikan kesaksian tentang Tuhan. Kita tidak akan malu untuk menjadi surat terbuka yang menampilkan Kristus di hadapan banyak orang. Kita tidak akan malu untuk berdoa ketika makan di ruang publik. Kita tidak akan malu ketika orang lain bertanya tentang iman kita. Kita tidak akan malu untuk menyampaikan kabar Injil yang diperlukan oleh semua orang. Kesempatan untuk bersaksi harus kita gunakan dengan baik. Ketika Raja Agripa memberikan Paulus kesempatan berbicara, dia tidak fokus untuk menyampaikan tentang dirinya pribadi, tapi dia memakai kesempatan itu untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dirinya. Kita seringkali
diberikan momen untuk bersaksi di tempat kerja kita, di sekolah, di kampus, di media sosial. Pertanyaannya, apakah kita memakai momen itu untuk memberitakan Tuhan Yesus? Ataukah kita merasa malu untuk membuka atau menunjukkan identitas iman kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita takut atau berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, untuk memberitakan tentang kebenarannya? Apakah kita memanfaatkan kesempatan berbicara untuk menyaksikan iman kita? Adakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan dan pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus? Mari kenal Tuhan lebih lagi dan jadilah berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit, serta hidup dan yang akan datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengajar setiap kami dan membentuk kami menjadi lebih seturut dengan kehendak-Mu, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, menjadi berani dimanapun kami berada, tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, tidak malu untuk menyatakan identitas kami sebagai orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami supaya di setiap kesempatan yang berharga, kami menyampaikan kesaksian, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kami menceritakan pengalaman rohani yang kami alami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus. Minimal mereka mendengar Engkau, dan selanjutnya kami serahkan kepada karya-Mu Roh Kudus. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin sertai kami Tuhan, jadi berkemenangan dalam segala perkara. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.